Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat semua dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Hari ini, kita akan membahas buah yang mungkin paling sering kita jumpai di pasar, di kebun belakang rumah, hingga di piring kita sebagai pencuci mulut. Dialah pepaya, atau dalam nama latinnya Carica papaya. Karena begitu mudah ditemukan dan harganya yang terjangkau, seringkali kita memandangnya sebelah mata, dianggap sebagai buah biasa. Padahal, di balik daging buahnya yang lembut dan manis, tersimpan sebuah klinik kesehatan alami yang menyimpan rahasia-rahasia luar biasa untuk menjaga tubuh kita tetap prima di usia senja. Selama ini, peran pepaya seringkali hanya berhenti sebagai hidangan pencuci mulut setelah makan besar, fungsinya hanya untuk membasahi tenggorokan. Namun, pemahaman ini sesungguhnya kurang tepat. Justru, mengonsumsi pepaya setelah makan adalah sebuah kebiasaan jenius yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Pepaya bukanlah sekadar buah, ia adalah makanan fungsional. Artinya, ia memiliki manfaat kesehatan yang jauh melampaui kandungan gizi dasarnya. Ia secara aktif membantu proses di dalam tubuh kita. Mari kita mulai perjalanan ini untuk mengungkap mengapa buah yang sederhana ini layak disebut sebagai salah satu superfood terbaik di dunia. Kekuatan paling unik dan istimewa dari pepaya terletak pada sebuah enzim yang dikandungnya dalam jumlah melimpah. Nama enzim ini adalah papain. Mungkin istilah ini terdengar asing, tapi bayangkan saja papain ini sebagai mesin pencerna tambahan yang kita telan. Tugas utamanya adalah memecah molekul protein yang kompleks dari makanan yang kita makan seperti daging, telur, atau kacang-kacangan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses inilah yang membuat kerja lambung dan usus kita menjadi jauh lebih ringan. Kehadiran enzim papain inilah yang menjadi kunci utama mengapa pepaya begitu terkenal sebagai sahabat terbaik sistem pencernaan. Tentu saja sang enzim ajaib, papain, tidak bekerja sendirian. Ia didukung oleh trio antioksidan hebat yang memberikan warna dan kekuatan pada pepaya. Pertama adalah lycopene, pigmen yang memberikan warna merah atau jingga pada pepaya matang yang sangat kuat dalam melindungi jantung. Kedua adalah vitamin C dosis tinggi yang seringkali lebih banyak dari buah jeruk, bertugas sebagai komandan sistem imun. Dan ketiga adalah beta-karoten, bahan baku vitamin A yang menjaga kesehatan mata kita. Kombinasi sinergis antara enzim pencernaan dan trio antioksidan inilah yang membuat pepaya menjadi paket kesehatan yang sangat lengkap. Dengan adanya sang enzim papain, maka manfaat utama pepaya yang paling bisa kita rasakan secara langsung adalah sebagai solusi masalah pencernaan. Bagi bapak dan ibu yang sering merasa bega, perut kembung, atau terasa penuh setelah menyantap makanan kaya protein, pepaya adalah jawabannya. Papain akan langsung bekerja di lambung untuk membantu memecah protein tersebut, mencegahnya duduk terlalu lama di dalam perut, dan menimbulkan gas. Ini membuat proses pencernaan secara keseluruhan menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan jauh lebih nyaman. Sehingga kita terhindar dari rasa tidak enak setelah makan. Selain membantu proses pencernaan di lambung, pepaya juga merupakan sapu bersih alami untuk usus kita. Manfaat ini datang dari kombinasi dua hal, serat pangan dan kandungan air yang sangat tinggi. Seratnya berfungsi untuk menambah massa pada tinja, sementara kandungan airnya yang melimpah akan melembutkan massa tersebut. Akibatnya, proses buang air besar menjadi sangat lancar dan mudah, tanpa perlu mengejan berlebihan. Bagi lansia yang sering mengalami masalah sembelit atau konstipasi, menjadikan pepaya sebagai bagian dari menu harian adalah cara alami yang paling aman dan efektif. Kelancaran di usus ternyata juga berpengaruh pada kelancaran di pembuluh darah kita. Disinilah peran antioksidan lycopene dan vitamin C bersinar.
Salah satu musuh utama jantung adalah kolesterol jahat LDL yang teroksidasi, yang membuatnya menjadi lengket dan mudah menempel di dinding arteri. Lycopene dan vitamin C adalah pelindung utama yang mencegah proses oksidasi berbahaya ini. Dengan rutin mengonsumsi pepaya, kita membantu menjaga pipa-pipa pembuluh darah kita tetap bersih, elastis, dan bebas dari pelat yang bisa memicu penyakit jantung koroner. Upaya menjaga jantung ini semakin lengkap karena pepaya juga merupakan sumber mineral kalium potasium yang baik. Seperti yang kita tahu, kalium bekerja layaknya seorang diplomat di dalam tubuh kita, menyeimbangkan kadar natrium atau garam. Terlalu banyak garam akan membuat tubuh menahan air dan meningkatkan tekanan darah. Kalium membantu ginjal untuk membuang kelebihan garam tersebut, sehingga tekanan pada dinding pembuluh darah menjadi lebih ringan. Ini menjadikan pepaya sebagai buah yang sangat ramah bagi para penderita hipertensi. Selain papain, pepaya juga mengandung enzim lain bernama chemopapain. Kedua enzim ini memiliki sifat antiinflamasi atau anti radang yang kuat. Mereka bekerja dengan cara membantu memecah protein-protein sisa dari proses peradangan, sehingga mempercepat proses penyembuhan. Manfaat ini sangat terasa bagi penderita penyakit yang disebabkan oleh peradangan kronis, seperti radang sendi artritis, asam urat, atau bahkan asma. Mengonsumsi pepaya dapat membantu mengurangi tingkat peradangan dalam tubuh secara keseluruhan. Untuk melawan serangan penyakit, kita butuh sistem imun yang kokoh. Pepaya adalah salah satu pendongkrak sistem imun terbaik dari alam. Satu porsi buah pepaya saja bisa memenuhi lebih dari 200% kebutuhan vitamin C harian kita. Vitamin C, seperti yang kita tahu, adalah nutrisi vital yang merangsang produksi dan fungsi sel-sel darah putih, yaitu garda terdepan pertahanan tubuh kita. Dengan asupan vitamin C yang melimpah dari pepaya, tentara imun kita menjadi lebih kuat, lebih banyak, dan lebih siap tempur melawan infeksi virus dan bakteri. Nasihat orang tua untuk makan sayur dan buah berwarna cerah memang benar adanya, termasuk untuk pepaya. Warna oranyenya berasal dari kandungan beta-karoten yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat esensial untuk kesehatan retina, membantu kita melihat dengan jelas dalam cahaya redup dan melindungi permukaan mata dari kekeringan. Selain itu, antioksidan lain seperti lutein dan zeaxanthin di dalamnya juga membantu melindungi mata dari kerusakan akibat sinar biru, menjaga penglihatan kita tetap tajam di usia senja. Manfaat dari kandungan antioksidannya yang melimpah, terutama lycopene, ternyata lebih jauh dari itu. Sejumlah penelitian observasional menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi makanan kaya lycopene memiliki risiko yang lebih rendah terhadap beberapa jenis kanker, khususnya kanker prostat. Lycopene dipercaya mampu melawan radikal bebas yang dapat merusak DNA sel dan memicu pertumbuhan abnormal. Sekali lagi, pepaya bukanlah obat, namun ia adalah bagian penting dari pola makan preventif untuk hidup yang lebih sehat. Kesehatan prima yang terbangun dari dalam tentu akan memancarkan kilaunya keluar. Manfaat pepaya tidak hanya berhenti pada perlindungan organ internal, tetapi juga memberikan efek nyata yang bisa kita lihat pada kulit dan bahkan pada proses penyembuhan luka. Ini membuktikan bahwa pepaya bekerja secara holistik, memperbaiki dan mempercantik tubuh kita dari segala sisi. Mari kita lihat bagaimana buah ini menjadi salon kecantikan alami kita. Kulit yang sehat, kenyal, dan bercahaya membutuhkan protein bernama kolagen. Dan seperti yang sudah kita bahas, vitamin C adalah bahan baku wajib untuk produksi kolagen. Dengan kandungan vitamin C yang sangat tinggi, pepaya secara langsung mendukung kekenyalan kulit kita dari dalam. Ditambah lagi, vitamin A di dalamnya membantu proses perbaikan dan regenerasi sel kulit. Kombinasi ini diperkuat oleh antioksidan yang melawan kerusakan akibat matahari, menjadikan pepaya sebagai salah satu makanan terbaik untuk melawan keriput
dan menjaga kulit tetap awet muda. Keajaiban enzim papain tidak hanya bekerja di dalam perut, tetapi juga di atas permukaan kulit kita. Papain memiliki kemampuan untuk memecah protein keratin pada sel-sel kulit mati yang menumpuk di permukaan. Inilah mengapa ekstrak pepaya sering digunakan dalam produk-produk eksfoliasi atau lulur. Bapak dan ibu bisa membuat masker alami dengan cara menghaluskan daging buah pepaya matang, lalu mengoleskannya ke wajah atau kulit. Diamkan selama 10-15 menit, lalu bilas. Kulit akan terasa lebih halus, lembut, dan cerah. Secara tradisional, pepaya bahkan digunakan untuk membantu penyembuhan luka, getar, atau daging buahnya yang dihaluskan terkadang dioleskan pada luka bakar ringan atau luka gores. Enzim papain dan chemopapain di dalamnya membantu membersihkan luka dengan cara melarutkan jaringan-jaringan mati dan nanah tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Sifat antibakterinya juga membantu mencegah infeksi, tentu untuk luka yang serius dan dalam. Penanganan medis tetaplah yang utama ya, sobat sehat. Kemampuannya dalam membantu penyembuhan luka dari luar ini ternyata sejalan dengan perannya dalam membantu tubuh saat berperang melawan luka dari dalam, salah satunya saat menghadapi penyakit seperti demam berdarah dengue DBD. Meskipun yang paling terkenal adalah ekstrak daunnya untuk menaikkan trombosit, buah pepaya matang sendiri memainkan peran pendukung yang sangat penting. Kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi membantu sistem imun melawan virus dengue, sementara kandungan air dan elektrolitnya yang melimpah sangat efektif untuk mencegah dehidrasi, yang merupakan salah satu komplikasi paling berbahaya dari penyakit DBD. Kemampuan enzim pepaya untuk meredakan peradangan dan membersihkan jaringan ini juga terlihat pada keluhan lain yang lebih umum. Secara tradisional, pepaya sangat diandalkan oleh kaum wanita untuk membantu meredakan nyeri haid. Enzim papain diyakini dapat membantu melancarkan aliran darah selama menstruasi, sehingga mengurangi kram dan rasa sakit. Lebih jauh lagi, sifat antiinflamasinya juga bermanfaat untuk mempercepat pemulihan dari bengkak atau memar setelah terbentur atau bahkan setelah menjalani prosedur medis atau dental kecil, menjadikannya buah yang baik untuk dikonsumsi selama masa pemulihan. Manfaat pengobatan dari daging buahnya ini benar-benar luar biasa. Namun siapa sangka, harta karun pengobatan dari pohon pepaya tidak berhenti di situ saja. Bagian yang sering kita buang, yaitu bijinya yang berwarna hitam, ternyata juga menyimpan rahasia tersendiri. Biji pepaya ini kaya akan senyawa flavonoid dan alkaloid yang memiliki sifat antiparasit dan anti-cacing yang kuat. Di beberapa kultur, biji ini dikeringkan, ditumbuk, dan dikonsumsi sedikit bersama madu untuk membersihkan sistem pencernaan dari cacing. Rasanya sangat tajam dan pedas seperti lada. Dengan begitu banyak manfaat dari daging hingga bijinya, tentu kita ingin mendapatkan pepaya dengan kualitas terbaik. Bagaimana cara memilih pepaya yang manis dan matang sempurna? Bagaimana cara mempercepat pematangan pepaya yang masih mentah? Dan bagaimana cara terbaik untuk menikmatinya? Pengetahuan praktis ini akan memastikan kita bisa menikmati semua kebaikan pepaya secara maksimal. Mari kita menjadi ahli pepaya di rumah kita sendiri. Kunci memilih pepaya matang ada pada 3 indera: penglihatan, perabaan, dan penciuman. Secara visual, carilah pepaya yang kulitnya sudah berwarna kuning jingga, minimal 70-80% dari seluruh permukaan kulitnya. Sedikit bercak hijau tidak masalah. Kedua, sentuh dan tekan dengan lembut. Pepaya yang matang akan terasa sedikit empuk saat ditikal, bukan keras seperti batu atau terlalu lembek. Terakhir, cium bagian pangkal batangnya. Pepaya yang matang akan mengeluarkan aroma manis yang samar dan khas. Terlanjur membeli pepaya yang masih mengkan atau banyak hijaunya? Jangan khawatir. Ada beberapa trik untuk mempercepat pematangannya. Cara pertama, gores kulit pepaya secara memanjang dengan garpu di beberapa sisi.
Ini akan merangsang keluarnya gas etilen alami yang memicu pematangan. Cara kedua, bungkus pepaya dengan kertas koran atau masukkan ke dalam kantong kertas. Untuk hasil lebih cepat, letakkan sebuah pisang atau apel di dalam kantong yang sama. Karena kedua buah ini mengeluarkan gas etilen yang banyak, simpan di suhu ruang yang gelap. Penyimpanan pepaya tergantung pada tingkat kematangannya. Pepaya yang sudah matang sempurna namun belum ingin dimakan, sebaiknya langsung disimpan di dalam kulkas untuk memperlambat proses pembusukan. Ia bisa bertahan hingga 5-7 hari. Jika pepaya sudah dipotong, simpanlah di dalam wadah kedap udara di dalam kulkas dan sebaiknya dihabiskan dalam 2-3 hari. Daging buahnya yang lembut mudah menyerap aroma dari makanan lain, jadi wadah tertutup adalah kunci. Cara terbaik dan paling sehat untuk menikmati pepaya adalah dengan memakannya langsung dalam keadaan segar. Metode ini akan menjaga kandungan enzim papain dan vitamin C tetap utuh. Karena keduanya cukup sensitif terhadap panas, cukup potong-potong. Dinginkan sebentar di kulkas. Lalu nikmati sebagai sarapan, camilan sehat, atau pencuci mulut. Memberikan sedikit perasan jeruk nipis di atasnya tidak hanya menambah kesegaran, tetapi juga menambah asupan vitamin C. Jika ingin variasi, pepaya sangat lezat diolah menjadi smoothie. Cukup blender potongan buah pepaya dengan sedikit yogurt tawar, atau susu dan buah lain seperti pisang atau mangga. Teksturnya yang lembut akan membuat smoothie menjadi sangat kental dan nikmat. Selain itu, potongan pepaya juga bisa menjadi tambahan yang menyegarkan dalam salad buah atau bahkan salad sayuran. Rasa manisnya akan menyeimbangkan rasa sayuran yang mungkin sedikit pahit. Inilah bukti nyata dari kekuatan enzim papain. Sejak dulu, daun pepaya atau buah pepaya mentah digunakan sebagai pelunak daging alami. Enzim papain mampu memecah serat-serat protein yang liat pada daging. Bapak dan ibu bisa mencoba membungkus daging dengan daun pepaya yang sudah diremas-remas selama beberapa jam sebelum dimasak. Atau, haluskan sedikit buah pepaya mentah dan balurkan pada daging. Hasilnya, daging akan menjadi jauh lebih empuk dan lembut saat disantap. Meskipun pepaya adalah buah yang sangat amat dan menyehatkan, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bagi sebagian orang. Mengetahui potensi risiko dan siapa saja yang perlu berhati-hati adalah bagian dari menjadi konsumen yang bijak. Ini akan memastikan bahwa niat kita untuk sehat tidak malah mendatangkan masalah yang tidak diinginkan. Mari kita simak bersama poin-poin penting berikut ini. Peringatan utama terkait pepaya adalah potensi alergi terhadap gitan atau lateksnya. Pepaya, terutama yang belum matang, mengandung banyak getah. Orang yang memiliki riwayat alergi terhadap lateks misalnya, alergi saat memakai sarung tangan karet memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk juga alergi terhadap pepaya. Gejalanya bisa berupa gatal-gatal di sekitar mulut, bengkak, atau bahkan sesak napas. Jika Anda memiliki alergi lateks, sebaiknya berhati-hati saat mengonsumsi pepaya. Ada beberapa kelompok yang perlu perhatian ekstra. Pertama, ibu hamil disarankan untuk menghindari konsumsi pepaya yang masih mentah atau setengah matang. Getah pada pepaya mentah mengandung papaya dalam konsentrasi tinggi yang dikhawatirkan dapat memicu kontraksi rahim. Kedua, karena papain dapat sedikit mengencerkan darah. Orang yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi pepaya atau suplemen papain dalam jumlah banyak. Mari kita ubah cara pandang kita terhadap pencuci mulut. Jika biasanya dessert identik dengan kue manis atau es krim yang membebani pencernaan, maka pepaya adalah kebalikannya. Ia adalah pencuci mulut paling sempurna karena ia tidak membebani. Malah justru membantu meringankan kerja lambung dalam mencerna hidangan utama yang baru saja kita santap. Menutup makan besar dengan beberapa potong pepaya adalah sebuah tindakan cerdas untuk membantu tubuh kita sendiri. Pepaya mengajarkan kita
untuk menghargai karunia Tuhan yang sederhana dan melimpah di sekitar kita. Ia tidak perlu diimpor, tidak mahal, dan tumbuh subur di tanah kita. Namun, khasiatnya setara dengan superfood mahan dari luar negeri. Ini adalah pengingat bahwa untuk menjadi sehat, kita tidak perlu mencari solusi yang rumit atau mahal. Cukup dengan melihat ke kebun atau pasar terdekat. Kita bisa menemukan apotek dan klinik alami yang telah disediakan untuk kita. Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa. Sobat sehat, dari buah pencuci mulut biasa, kita telah membongkar 32 rahasia pepaya sebagai klinik kesehatan yang menjaga pencernaan, jantung, kulit, hingga membantu pemulihan. Semoga wawasan ini membuat setiap gigitan pepaya menjadi lebih berarti. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, kami akan sangat bahagia jika Anda memberikan dukungan melalui tombol subscribe dan like, dan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Selain dimakan langsung, biasanya pepaya paling enak diolah menjadi apa di rumah Anda? Mari berbagi ide. Tetaplah sehat, tetaplah cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.